Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Dalam teori generasi atau generation theory yang dikemukakan oleh Graham Codrington dan kawan-kawan itu menyebutkan ada beberapa klasifikasi yang mengelompokkan generasi manusia. Di antaranya adalah generasi Z atau Gen Z atau generasi internet atau apalah itu. Teman-teman mungkin tidak asing dengan istilah ini karena generasi Z merupakan generasi pasca generasi Y atau generasi milenial. Jadi, orang-orang yang lahir pada tahun 1996 sampai 2009 adalah orang-orang yang termasuk dalam generasi Z ini. Generasi Z ini memiliki karakteristik yang menarik teman-teman, berbeda dari generasi-generasi sebelumnya atau sesudahnya. Orang-orang dalam generasi Z ini lebih melek terhadap teknologi, lebih terbiasa dengan teknologi. Mereka lebih toleran, mereka lebih terbuka karena sudah melihat banyak perbedaan di media sosial. Karakteristik seperti ini tentunya memiliki beberapa keuntungan teman-teman. Di antaranya adalah generasi Z itu lebih multitasking. Dia bisa melakukan aktivitas berbagai macam dengan satu waktu. Bisa HP-an, bisa mendengarkan musik, bisa menelaah kitab, dan seterusnya itu dalam satu waktu. Dia memiliki skill-skill yang menarik, skill-skill yang luar biasa tentunya dalam hal teknologi pastinya. Akibat kecakapannya dalam teknologi informasi tentunya pengetahuannya akan lebih luas karena dia memiliki akses yang mudah dalam informasi tersebut. Kemudian dia lebih terbuka pikirannya karena secara langsung dia melihat kronologi bagaimana perkembangan ini muncul. Selanjutnya memiliki motivasi yang tinggi, kemudian cenderung lebih toleran terhadap perbedaan, kemudian mempunyai keinginan untuk terus berkembang dan tidak puas atas hasil yang dia raih. Hal ini dibuktikan dengan fenomena yang saya lihat sendiri teman-teman. Jadi saya itu dipasrai oleh pondok pesantren saya untuk memegang beberapa akun media sosial pesantren. Di situ saya kerap sekali menerima mention dari kawan-kawan santri yang ternyata ketika saya lihat postingannya itu sangat kreatif, editannya sangat baik, video-video yang di-mentionkan di akun pondok. Hal ini membuktikan bahwasanya generasi Z, santri generasi Z itu sangat melek terhadap teknologi dan cakap, bukan hanya melek tapi cakap. Kemudian pesantren-pesantren saat ini melihat fenomena sosial yang sangat luar biasa ini tidak tinggal diam, tentunya dengan menerapkan al-mukhafadatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga budaya yang lalu yang sholih, yang baik, dan mengambil budaya yang baru yang lebih baik. Jadi pesantren-pesantren saat ini itu tidak anti terhadap kebaruan, perkembangan yang ada. Mereka berusaha beradaptasi atas perkembangan ini. Jadi kalau dalam teori hukum progresif itu menyebutkan hukum itu harus dibentuk, harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sosial masyarakat pada saat itu. Artinya hukum ini berkembang, tidak stagnan. Jadi bukan manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Sama halnya dengan kebijakan-kebijakan pondok pesantren. Kemajuan-kemajuan yang ada, pesantren itu harus bisa beradaptasi agar pesantren-pesantren itu bisa mencetak generasi santri yang kelak tidak gagap terhadap kemajuan yang ada, yang kelak tidak gagap terhadap perbedaan-perbedaan yang ada ketika sudah terjun di masyarakat. Makanya pesantren-pesantren saat ini sudah banyak kan tentunya yang memiliki akun-akun media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, dan diisi dengan konten-konten yang sangat menarik, podcast, video pendek, film pendek yang tentunya bertujuan untuk mengedukasi, yang menunjukkan bahwasanya pesantren saat ini tidaklah tempat pendidikan yang kuno, yang anti terhadap kebaruan, anti terhadap kemodernan. Ini menunjukkan bahwasanya pesantren bisa mampu bersaing, dan tentunya santrinya yang dididik itu juga mampu bersaing terhadap kemajuan, terhadap persaingan global yang kian hari kian berkembang dengan teknologi yang ada. Oleh karenanya teman-teman, di sini saya mengajak tentunya teman-teman juga menyadari bahwasanya ilmu itu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Kemudian barokatul ilmi itu bil hikmah. Bentuk hikmah itu macam-macam teman-teman. Ada yang melalui mengajar atau mengamalkan ilmu yang sudah didapat, atau berkhidmah di pondok pesantren dengan menjadi abdi dalam atau pengurus dan lain sebagainya, atau berkhidmah dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media-media seperti ini. Jadi saya mengajak teman-teman untuk memanfaatkan media seperti ini, memanfaatkan kemajuan teknologi seperti ini agar menyebarkan ajaran Islam yang ramah, rahmatan lil alamin, yang damai, agar nanti orang-orang yang tidak berkesempatan belajar agama di pondok pesantren itu bisa mengakses keilmuan pesantren, bisa mengakses keilmuan agama Islam dengan baik melalui media seperti ini. Karena banyak sekali teman-teman ternyata orang-orang itu belajar agama melalui video-video di TikTok,
melalui video-video di Reels, melalui video-video di YouTube, Instagram. Banyak orang-orang menceritakan pengalamannya atas keilmuan yang didapat ketika sudah menonton video Gus Baha. Ternyata hukumnya pacaran itu seperti ini, ternyata hukumnya zakat itu seperti ini. Itu melalui video-video TikTok. Tentunya skup-skup seperti ini harus diisi oleh para santri, terutama Gen Z yang memiliki kapasitas dalam hal teknologi. Jadi monggo teman-teman, manfaatkan fasilitas teknologi yang ada dengan membuat konten-konten seperti ini atau karya-karya yang bisa dinikmati oleh khalayak ramai, bukan hanya kaum pesantren. Karena dengan itu semoga bisa menjadi wujud hikmah kita terhadap ilmu yang kita dapat di pesantren. Semoga dengan itu kita bisa mendapatkan amal jariah yang kelak akan mengantarkan kita menuju ridhonya Allah. Dan mari wujudkan kehidupan Islam yang ramah dan damai melalui kemampuan yang kita miliki. Banyak cara, salah satunya seperti ini. Saya di YouTube ini membuat video-video tentang agama Islam atau tentang santri lah. Itu merupakan wujud hikmah saya ketika saya dulu belajar di pesantren dapat ini, kemudian saya tularkan melalui video. Karena kalau saya menunggu kesempatan di kelas-kelas mungkin hanya 10 atau 20 atau 30 orang saja yang mendengar hal yang sudah saya dapat selama saya ngaji di pesantren. Tapi kalau melalui video, banyak orang, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang kelak akan mengakses keilmuan pesantren atau keilmuan agama yang ramah, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ayo teman-teman, sudah saatnya santri itu berperan, sudah saatnya santri itu mewarnai kehidupan bangsa ini dengan karya-karya, dengan hal-hal yang positif yang menunjukkan bahwa santri itu bisa, santri itu mampu, santri itu pasti sangat siap untuk bersaing dengan orang-orang di luar sana. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.